Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4, izin mempresentasikan hasil dari kinerja kami yang berupa to-do list untuk tugas akhir kami. Langsung saja akan dijelaskan oleh teman saya, Kevin Zaki. Dipersilakan waktu dan tempat. Oke. Kita di sini akan mempresentasikan proyek kita to-do list. Di sini to-do list ini gunanya untuk membuat atau mengorganisir sebuah tugas. Di sini kami menggunakan framework Spring dari Java untuk membangun website aplikasi ini. Jadi fiturnya itu yang pertama ada create. Create di sini gunanya untuk membuat tugas baru, lalu bisa read atau melihat, lalu update untuk mengubah tugas yang lama, lalu ada delete untuk menghapus. Fitur lainnya juga ada out untuk membuat akun masing-masing user. Jadi tiap user memiliki data task yang berbeda-beda. Jadi yang pertama ada config dari 5 file-file penting ini. Nama config ini berisikan konfigurasi atau pengaturan-pengaturan yang sudah disusun untuk membangun sebuah website aplikasi ini. Di sini ada security dan user detail service untuk out. Lalu ada controller. Di sini controller gunanya untuk menyambungkan logika-logika atau service yang nanti akan kita jelaskan untuk ditampilkan di halaman website. Lalu ada models. Di sini models adalah untuk memetakan tabel dan kolom-kolomnya agar data yang disimpan atau diedit atau dihapus itu tersimpan di database. Di sini ada task dan user. Lalu ada repository. Repository ini gunanya untuk mengambil beberapa interface dari Spring yang sudah dibuatkan, lalu kita gunakan di dalam service. Nah, service ini adalah bagian pentingnya, di mana di sini berisikan logika yang akan membuat website ini menjadi dinamis. Lalu selanjutnya model yang pertama, flow-nya, urutan pertama akan dijelaskan model bagian task. Jadi di sini terdapat kolom, yaitu ada kolom created, kolom update, description, status, dan deadline. Lalu yang selanjutnya ada jadi kolom tiap task itu tuh dimiliki oleh salah satu user, dan hanya user itulah yang bisa mengakses kolom tersebut. Jadi misal di kolom user ID itu bertuliskan 1, maka user ID dengan ID 1 yang hanya bisa mengakses tersebut. Lalu di enum task status. Jadi di dalam status itu isinya hanya data not started, di antara dari not started, in progress, dan complete. Lalu ada get dan set di masing-masing kolom. Lalu selanjutnya model user. Model user ini untuk memetakan nama-nama kolom ke database. Misalnya di database ada kolom ID email password. Jadi ID email password ini digunakan untuk memetakan nama-nama kolom dari database tersebut. Selanjutnya ada anotasi tabel, yaitu untuk menamai user seperti dengan nama tabel yang ada dalam database. Di dalam tabel user ada kolom pertama, kolom ID, ada 5 kolom ID buat penanda indeks.
Lalu untuk full name-nya, untuk menyimpan nama user, task, agar tiap user ini memiliki task yang berbeda-beda. Terus ada konstruktor, yaitu dengan mengakses objek. Kalau array hanya bisa membaca hanya untuk membaca objek. Selanjutnya ada konstruktor, yaitu untuk mengakses objek dari kolom-kolomnya, dan getter sama setter ini adalah untuk masing-masing kolom. Lalu selanjutnya ada repository. Di sini repository gunanya untuk mengambil interface yang sudah disediakan dari Spring atau JPA repository, dan hanya 4 yang dipanggil untuk dibuat di service. Yang pertama ada find by ID untuk mencari ID, lalu delete by ID untuk menghapus ID tertentu, data dengan ID tertentu, lalu ada find all dan find by user. Lalu selanjutnya ada user repository. Di sini interface yang dipanggil ada find by email, di mana data tertentu bisa dicari hanya dengan emailnya. Lalu selanjutnya service untuk service. Aku ya? Oke. Lalu data service punya beberapa metode juga, yang diantaranya juga ada inisialisasi user repository dan password dari encoder. Lalu yang kedua ada constructor untuk inisialisasi repository dan password encoder. Lalu ada metode untuk mengambil semua task. Lalu ada juga metode untuk menyimpan task dengan menggunakan save, metode untuk mengambil task berdasarkan ID dengan get task by ID, lalu membuat metode untuk membuat task yaitu dengan create, metode untuk mengupdate task dengan update task, lalu ada metode untuk menghapus task dengan delete task, metode untuk mendapatkan user sedang login, get current user, lalu yang kemudian metode untuk mendapatkan user berdasarkan email, get user by email. Lalu ada user service. Bentar. Burik kali lek gambarnya lek, bentar. Aku nge-like. Alamak. Udah. Cek. Bentar. Oh, udah. Lu kan bisa buka. Iya, bentar. Sabar, Bang. Oke, selanjutnya di user service. Di sini seperti dijelaskan Kevin tadi, service ialah bagian terpenting karena di dalam terdapat berbanyak logika yang dipakai untuk di website-nya nanti. Oke, di sini kita user service yang dimana service di sini berlaku untuk out-nya. Jadi ini sangat penting ya buat login dan lain-lain. Pertama kita inisiasi user service dan password encoder. Yang lalu selanjutnya ada constructor-nya untuk inisiasi juga. Lalu yang cukup penting itu ada metode untuk menyimpan user. Selanjutnya public boolean dengan tipe data boolean untuk metode untuk mengecek apakah email sudah ada. Kalau sudah ada, itu tidak bisa digunakan. Seperti itu. Nah, selanjutnya adalah metode untuk mencari user berdasarkan email. Lalu selanjutnya ada controller. Nah, di sini yang pertama ada out controller. Ini bagaimana cara memasukkan service itu ke dalam tampilan agar bisa diakses dan diubah ataupun dimanipulasi isi datanya. Seperti di sini dia membutuhkan service, di inisialisasi dulu, lalu membutuhkan password encoder untuk menghash passwordnya. Ini ada konstruktor. Lalu untuk get mapping register, di sini artinya halaman register, dan ini hanya untuk menampilkan formnya, bukan untuk mengakses service-nya. Di sini makanya return out register. Lalu ada post mapping di sini untuk setelah
user masuk ke formnya, setelah user mengisi data user lalu mensubmit, baru controller ini yang diakses. Misalnya ini bernama register user dengan parameter user, email, password, dan confirm password. Nah di sini juga ada logika, jika user service sudah ada email access, maka dia akan memunculkan error dan email already access. Namun dan jika password itu tidak sama dengan confirm password, jadi password pertama di form dengan confirm password itu harus sama. Jika beda maka dia akan mengeluarkan error juga. Lalu setelah itu dipanggil service dan metodenya yaitu save user dengan parameter user tadi. Lalu ada get mapping login. Di sini login hanya mengakses login dan langsung setelah login akan terlempar ke dashboard atau indeksnya. Lalu di sini ada config, ini pengaturan dalam autorisasi dalam website. Misalnya di sini autorisasi HTTP request di out register akan dan out login maka akan di permit all dan lain-lainnya. Kalau di sini juga ada metode password encoder untuk menghash password yang sudah dibuat oleh user di database. Di sini juga ada user detail service, gunanya untuk memberikan roles kepada user tadi. Selanjutnya akan saya demokan untuk website aplikasi ini. Di sini sudah saya run ya. Oke, di sini halaman utamanya. Pertama, dia langsung terlempar ke login. Namun kita di sini belum membuat akun, maka kita ke halaman register. Misalnya nama saya, lalu email, lalu password. Di sini password langsung terhapus dan ini harus sama. Jika beda, maka dia akan memunculkan error. Lalu setelah register, dia akan melakukan post request tadi, lalu login. Ini harus login akan terlempar ke dashboard. Namun di sini karena ini akun baru, jadi tasnya masih kosong. Di sini kita coba untuk membuat tas baru. Lalu deadline-nya kita bisa isi. Status misalnya not started. Lalu kita lihat, dia akan melempar ke halaman utama ini. Lalu kita coba edit. Jika dicoba, maka dia ini dia akan in progress dan kita ganti semuanya untuk kolomnya, update. Nah, dia akan berubah. Dan untuk mengganti statusnya cukup diklik saja, lalu muncul drop down. Nah, untuk langsung komplit. Dan sekarang kita coba delete, dia akan muncul konfirmasi agar user tidak istilahnya tidak kepencet kalau misalnya kepencet login. Oke. Nah, apabila kita mencoba mengganti akun, maka isinya pun akan berbeda. Misalnya saya menggunakan akun yang lain. Di sini. Maka tadi datanya yang sudah dihapus, di sini datanya berbeda karena berbeda akun. Mungkin cukup saja demo dari saya.
dilanjutkan oleh teman saya. Ngapain Jir lanjutnya? Alamak. Langsung lah. Closing. Oke deh. Bentar, kasih jeda 2 detik biar gampang yang edit. Oke, baiklah. Setelah kalian diskusi kami, bila ada kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yeay.